Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam proses penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Keuangan daerah sendiri merujuk pada kekayaan daerah yang dapat dinilai dengan uang atau barang. Agar pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien, maka pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang merupakan salah satu unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan daerah hadir untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Dalam Negeri menyebutkan ruang lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah meliputi penyusunan dan perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah, manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah, serta pengelolaan badan usaha milik daerah, lembaga keuangan daerah dan investasi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, pinjaman daerah, pengelolaan badan layanan umum daerah, dan fasilitasi pengelolaan sistem informasi keuangan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah didukung oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan 5 direktorat, yaitu Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Direktorat Pendapatan Daerah, Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, serta Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah. Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mendorong implementasi transformasi digital dalam pelayanan keuangan, di antaranya penerapan KRIS sebagai alat pembayaran. KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard merupakan upaya standarisasi oleh Bank Indonesia untuk semua perusahaan yang memanfaatkan teknologi finansial. KRIS sudah banyak digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran, termasuk di pasar-pasar tradisional. Dalam pembayaran pajak juga telah diterapkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD, yaitu sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi non-tunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain KRIS, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah juga telah mendorong pelaksanaan KPDBU, yaitu kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko. Untuk percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melalui Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah memberikan fasilitas dana perimbangan dan pinjaman daerah untuk pembangunan. Konsep pinjaman daerah tertuang dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 sebagaimana amanat Undang-Undang 33/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana alokasi hibah yang masing-masing dana tersebut bersumber dari pembiayaan APBN. Dana alokasi umum digunakan untuk kegiatan fisik atau non-fisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum.
dalam bidang kesehatan, dana alokasi umum untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional melalui pelayanan BPJS Kesehatan. Dalam bidang pendidikan, dana alokasi umum digunakan untuk operasional sekolah melalui bantuan operasional sekolah atau BOS. Dengan adanya bantuan operasional sekolah, tentunya diharapkan pendidikan di Indonesia semakin baik dan seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Selain dana alokasi umum dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat, kebijakan pinjaman daerah juga merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah daerah sebagai strategi untuk pembiayaan pembangunan, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya di daerah. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah juga terus menggenjot pendapatan daerah melalui Direktorat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, dan Barang Milik Daerah atau BMD. BUMD merupakan salah satu instrumen pemerintahan yang berperan penting dalam menjalankan dan mengembangkan perekonomian daerah dan membantu perekonomian nasional. BUMD adalah sebuah badan usaha yang didirikan, dikelola, dimiliki, dan juga diawasi oleh pemerintah daerah. Dalam perjalanannya, BUMD ini diatur oleh peraturan daerah atau Perda. Contoh BUMD antara lain, Bank Pembangunan Daerah atau BPD, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM, Transjakarta, dan masih banyak lagi. Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Barang milik daerah atau BMD merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis. BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Selanjutnya, menjalankan fungsi antara lain mengkoordinasikan kegiatan direktorat, yaitu koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan, pelaksanaan reformasi birokrasi internal, sistem pengendalian intern pemerintah. Selain itu juga melakukan pengelolaan data, sistem informasi dan pelaporan, kemudian pemberian dukungan administrasi yang meliputi hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip dan dokumentasi, juga penyiapan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, penyiapan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, sengketa dalam hubungan kedinasan, serta pemberian litigasi, advokasi, dan perlindungan hukum, pelaksanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset, pengelolaan urusan aparatur sipil negara, pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan budaya kerja, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah